ini ya Bapa di surga. Haleluya Yesus. Kami menaikkan pujian penyembahan ini ya Bapa di surga. Kami mau datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan. Haleluya Yesus. Karena mereka bukan barang fana yang Bapa di surga. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
Tuhan yang kita akan belajar bersama pada pagi hari ini, mari bersama saya kita membaca di dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan 23. Sekali lagi saya nyatakan, Yudas pasal 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Sudah jelas di atas sana. Tajuk dalam pembacaan kita ini ialah mengenai dengan nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Oke, saya akan baca satu persatu. Ayat yang ke-17, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pemimpin-pemimpin yang akan hidup menuruti hawa nafsu kesukaan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Kita akan belajar tema kecil yang saya sempat di sini adalah memelihara diri. Memelihara diri. Kalau kita baca satu persatu di dalam ayat yang ke-17, 18 dan ayat yang ke-19, ini ayat-ayat di sini hanya sekadar untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang perilaku, tentang hal-hal yang sudah diberitahukan kita lebih awal. Nah, di sini hanya sebagai satu pembuka bicara, di mana di sini kita akan melihat bahwa dalam ayat yang ke-18 jelas di sini menyatakan bahwa menjelang akhir zaman akan tampil penginjil-penginjil yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Sadar atau tidak sadar kita ini berada di kedudukan yang mana? Kalau kita melihat apa ini di dalam kita punya yang dipost-postkan oleh rekan-rekan taulan, kadang-kadang itu menyebabkan saya, wah ini akan berlaku karena kita saat ini berada di saat di akhir-akhir zaman. Tidak bisa seorang yang sudah berumur itu akan kembali menjadi yang muda. Kalau itu ada, siapa bilang kita tidak mau jadi seperti yang dulu, betul kan? Maka sebab itulah usia kita ini akan semakin hari semakin meningkat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa tahun depan umur saya begini. Tetapi kita harus sadari bahwa setiap hari perjalanan hidup kita ini, maka semakin hari setiap hari umur kita sudah berjajah kepada usia yang sudah tua. Nah, jangan kita ego, jangan kita sombong dengan bukan kita yang ada sekarang ini. Bahwa kita tahu, dia itu sudah tua. Tetapi harus kita menyadari bahwa akhirnya kita akan ke situ juga. Nah, ini mengenai dengan menjelang yang akhir. Peperangan di sana sini sudah berlaku. Banyak perkara-perkara yang ganjil sudah berlaku. Nah, itu adalah satu tanda-tanda. Yang ke-19, mereka adalah pemecah. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh. Nah, seperti mana yang saya katakan di dalam ayat 17, 18 dan 19 ini mengingatkan kita bagaimana pembawaan hidup kita di hadapan Tuhan pada masa-masa yang akan datang. Adakah kita mengkoreksi diri kita sendiri? Apakah keadaan di mana keadaan kita yang sekarang ini? Kadang-kadang kalau saya memikirkan tentang kehidupan saya secara manusia, wah, saya coba pikirkan perkara-perkara yang sudah berlalu dan tidak yang perkara yang berlalu tidak mungkin kita akan laluinya. Sepertinya
apabila melihat Rama yang pergi memburu, pergi membuka dan sebagainya. Kadang-kadang itu sudah perkara yang sudah selalu. Tetapi kini, sekarang ini sudah beberapa tahun ini saya tidak lagi pernah bersama-sama. Saya tidak lagi pernah untuk ke arah di situ. Kalau ada lebihan yang Tuhan sudah berikan, mau tidak mau kumodasinya memanggillah. Sebab Allah di hadapan. Maka sebab itulah perjalanan hidup kita. Setiap hari, setiap detik kita berjalan, setiap itulah usia kita akan semakin meningkat. Itu harus kita sadari. Ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Satu hal yang paling penting yang mudah digoyahkan dalam hidup kita adalah mengenai dengan keinginan kita. Setiap kita manusia ini kita punya keinginannya sendiri. Itu bergantung kepada diri kita sendiri. Keinginan-keinginan inilah yang akan menusuk masuk di dalam diri kita, yang membuatkan kita leka dan tidak lagi mengenalkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus pelihara ini. Ketika kita merasa tidak yakin dengan keinginan kita, atau tidak yakin dalam memperlihatkan keinginan kita, maka di sanalah kita mulai doa. Kita sudah berapa kali mendengar, sudah sekian lama kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengenai dengan doa dan sebagainya. Ada kalanya doa kita akan dikabulkan, ada kalanya doa kita tidak akan dikabulkan. Karena apa? Kita harus melihat mengenai dengan diri kita. Kadang-kadang apabila sesuatu permintaan itu tidak dapat dikabulkan, maka disitulah iman kita mulai jatuh dan mulai dalam satu minggu dia akan datang, kemudian minggu depan kita tidak dapat datang pada minggu apa itu minggu berikutnya dengan punya alasan masing-masing. Karena apa? Karena mungkin ada keinginan yang dia hadapi tidak dapat dicapai. Nah, hal ini sudah terjadi. Hal ini sudah terjadi karena seringkali kita tidak memiliki ketekunan dan kesetiaan kita di dalam mengupayakan apa yang kita harapkan. Nah, inilah salah satu keinginan ini yang menyebabkan ramai orang-orang anak-anak Tuhan ini kembali kepada kehidupannya yang sebenarnya. Karena keinginan itulah yang coba merasuk diri seorang itu menyebabkan dia tidak akan dia akan goyah. Mulailah dia akan berkatakan di sana sini sesuatu yang tidak dapat bertahan di dalam diri. Saya begitu terkesan satu khotbah. Semasa saya tidur, sebenarnya dia pasang dan dengar firman Tuhan. Khotbah seorang pendeta. Wah, macam mimpi atau tidak? Tapi saya begitu khusus sekali. Tapi saya begitu besar begini, saya dengar. Dan betul-betul menyentuh hati saya. Apa yang dikatakan sebelumnya? Seperti itu. Tidak ada artinya kamu hadir, kamu aktif di dalam pelayanan dan sebagainya. Ingat baik-baik. Tidak ada artinya kamu aktif dalam pelayanan, di dalam apapun yang diadakan di gereja atau di mana-mana. Kalau hatimu masih meluahkan perkara-perkara yang tidak baik terhadap orang lain, paham itu maksudnya? Maka sebab Tuhan seringkali diungkapkan. Saya berpikir di dalam hati saya, wow, firman Tuhan ini menjadikan saya agar saya dapat memikirkan sesuatu. Kita sebagai manusia ini seharusnya kita dapat memikirkan yang boleh menyenangkan hati orang lain. Bayangkan kata-kata yang seperti itu. Kalau kita sampai kita menangis sekalipun, kalau sampai kita terduduk sekalipun, kita berdua sekalipun, kalau kita berada di dalam gedung gereja sekalipun, kalau kita keluar saja dari gereja ini, kita sudah menyakitkan hati orang, apalagi kepada Tuhan, itu tidak artinya. Itu yang saya dengar. Jadi saya harus cuma belajar. Kita semua cuma belajar dari sekarang. Marilah kita sama-sama untuk kita memelihara diri kita.
Kita memelihara setiap percakapan kita. Kita memelihara setiap tingkah laku kita terhadap orang lain dan lebih kepada Yesus. Nah, di sini kita harus diingatkan agar setiap godaan, setiap yang dilakukan, yang datang kepada kita harus kita tanding, harus kita belajar untuk kita supaya perkara-perkara itu tidak akan merasa di dalam diri. Kadang-kadang kita ini, bagi saya akui secara pribadi, saya ini juga tidak punya apa-apa. Tetapi saya mau belajar untuk tidak menyakitkan hati orang lain. Terpulanglah orang lain kata, begini siang begini. Tetapi apa yang keluar dalam mulut saya itu tidak sedikit pun untuk menyakiti kita sama manusia. Kita mau belajar. Untuk itu dia mengajak firman Tuhan yang tadi mengajak kita supaya kita memelihara diri kita di dalam kasih-Nya Allah. Bagaimana kita memelihara diri kita di hadapan Allah? Bagaimana? Oke. Marilah kita takut dan setia di hadapan Allah. Karena ketekunan adalah maka pemeliharaan diri itu dapat terlaksana dan kasih Allah dapat terlaksana. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mohon maaf sekiranya mungkin apa yang saya nyatakan, yang saya dengar, yang saya lakukan seperti tadi bisa menyinggung hati semua. Tapi saya hanya sekadar menyampaikan apa yang benar-benar saya dengar melalui khotbah seorang pendeta. Marilah kita belajar tentang kasih, karena melalui kasih itulah salah satunya. Ini sebuah hal yang dan terlangkah kita untuk kita terus dapat bersama-sama dengan kita. Semuanya indah pada waktunya Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita.